sini kami menggarisbawahi bahwa yang kita amati di sini, yang kita bahas di sini adalah berdasarkan kondisi existing. Jadi saya yakin teman-teman yang ada di dalam grup ini pasti sedikit banyaknya sudah tahu bagaimana perilaku pengguna, baik nanti akan saya jelaskan ada dua kelompok ya, apakah penggunanya ataukah pengelolanya pada bangunan, pada lingkungan, pada tapak sekolah tingkat SLTP dan SLTA. Jadi kita memberikan nanti rekomendasi itu adalah berdasarkan kondisi existing. Jadi bukan nanti kita merencanakan suatu bangunan baru, tidak, tapi berdasarkan kondisi existing itu apakah memang nanti ada perilaku pengguna dulu, perilaku pengelola dahulu, dengan sebelum dan saat sekarang masa pandemi itu apakah ada perubahan, lalu ujungnya adalah perubahan-perubahan itu nanti yang akan kita coba berikan rekomendasi. Ternyata dengan adanya perubahan perilaku ini, yang mungkin nanti rekomendasinya disarankan ini ada penambahan ini, ada perlu perhatian ke bagian-bagian mana, dan itu saya akan berharap nanti bisa sama-sama kita rembukkan di sini. Lanjut Pak Agus. Nah ini jadi konsep pemikirannya yang tadi di dalam masa pandemi sekarang ini yang kita harapkan kita lihat itu adalah perilaku dari baik pihak pengelola sekolah, tentu dia akan fokus langsung bagaimana dia mengelola sekolah terkait dengan masa pandemi sekarang. Kemudian pengguna sekolah sendiri tentu juga di sini ada murid tingkat SLTP dan SLTA-nya, ada gurunya, dan mungkin juga ada pegawai atau karyawan sekolah. Nah ini tentu kita tidak hanya melihat kalau di pengguna itu terhadap lingkungan sekolah, tapi lingkungan sekolahnya tetap nanti memberi efek ke dalam lingkungan sekolahnya. Lanjut Pak Agus. Nah, nanti ini kalau di luar lingkungan sekolah ini salah satu contohnya adalah pandemi itu yang menjadi perhatian itu adalah pada saat kita masuk atau menuju ke dari lingkungan luar sekolah menuju lingkungan sekolahnya, baik itu pengertian luar sekolahnya itu sendiri juga bisa saja lingkungan dari keluarga, dari rumah, baik tadi penggunanya, atau juga lingkungan luar rumahnya dan juga luar sekolah, dan itu memang sangat pengaruh nanti begitu pengguna masuk ke dalam lingkungan sekolah dan terutama nanti ke dalam ruang-ruang kelas dan ruang-ruang penunjang atau ruang-ruang antaranya. Ini sebagai contoh kan seperti siswa diantar keluarga kah, atau siswa berangkat sendiri menggunakan kendaraan umum, atau dia memang membawa kendaraan sendiri. Ini salah satu contoh yang nanti turut perilaku-perilaku ini juga akan turut nanti mempengaruhi bagaimana kondisi tersebut berefek ketika dia memasuki lingkungan sekolahnya. Lanjut Pak Agus. Nah, ini beberapa gambaran dari perilaku yang sekarang sudah mungkin hampir semua ya, tapi kalau saya sekarang di Padang ini belum vaksinasi, kalau di lingkungan sekolah belum ada, karena memang kalau di sini belum tatap muka, bisa saja perilaku vaksinasi di luar lingkungan sekolah atau di lingkungan sekolah, tapi perilaku yang untuk perilaku dalam misalnya ini di dalam kegiatan vaksinasi ini bisa kita lihat. Nah, nanti ini akan bisa menurunkan rekomendasi apa berdasarkan kondisi existing. Lanjut Pak Agus. Ini juga bagaimana sekolah-sekolah membuat fasilitas, ini bisa kita bilang fasilitas darurat ya, yang di awal tidak direncanakan, lalu ini mau tidak mau harus dibikin gitu. Ini ada di lingkungan sekolah, ini juga masih di suasana gerbang dan lingkungan sekolah. Lanjut Pak Agus. Nah ini mungkin sudah mau masuk ke ruang kelasnya, tapi ini juga kadang ada kita temui di lingkungan gerbang sekolah, ada juga kita temui fasilitas ini di depan-depan kelas. Nah ini bagaimana perilaku pada proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ini tentu kaitannya nanti ke fasilitas yang harus disediakan,
Lalu nanti juga bagaimana nanti baik di koridor, baik di ruang-ruang sekolah yang lain, mungkin seperti di kantinnya kah, di toiletnya kah, di musolahnya kah, atau di aulanya, atau ketika jam-jam istirahat tadi yang seperti di kantin tadi, perilaku penggunanya itu bagaimana, dan tentu itu kaitannya intinya adalah kaitannya nanti dari perilaku-perilaku itu dalam kita nanti mendesain itu perlu kita rekomendasikan sebaiknya ada apa saja. Ya, lanjut, masih ada Pak Agus. Nah, ini juga masih ada perubahan perilaku di mana yang masker, hand sanitizer, bawa tisu sendiri, alat ibadah sendiri, tumbler sendiri, bawa bekal makanan sendiri. Ini udah turut membuat perubahan perilaku kepada pengguna sekolah. Lanjut, Pak. Sudah slide terakhir, Ibu. Oke, ini udah slide terakhir. Mungkin lalu bisa langsung share screen form notulensinya. Oke, Bu, siap, Bu. Jadi misalnya anak ini si peserta magang ini sudah berapa persen proses pemagangan aplikasi tersebut. Jadi kalau dia harus pindah Sudah kelihatan, Ibu? Belum, lagi loading kayaknya. Bu Yusi seperti kemarin ya, voice-nya direkam gitu ya, direcord ya. Coba. Mute. Oh. Ya. Sudah kok. Ini. Coba nggak bisa masuk tuh share screen-nya. Coba lalu. Oke, Bu. Sudah kelihatan, Ibu? Sepertinya masih loading. Sudah kelihatan nih, Bu? Yang kelihatannya layar laptop nih, bukan ini. Bukan Word. Udah. Oh, belum Word, Bu? Iya. Ini suara siapa ya? Notulennya, Bu, Atar, Bu. Saya sudah share screen, Bu. Ibu belum kelihatan, Ibu? Belum. Belum, masih Explorer-nya, masih ini Explorer. Coba dibuka dulu aja, stop screen dulu. Stop dulu share screen-nya. Nah, nanti buka dulu filenya, lalu baru share screen. Oke, Bu. Sudah, Bu. Nah, udah. Coba di view-nya agak diperbesar dikit. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di kelas F, di sini kami ditugaskan ada 4 orang untuk memoderatori, membantu di sini. Di sini ada saya, sebagian saya udah kenal nama. Saya Cece, tadi lupa kenalin diri, nama saya Yulsi Munir, panggilannya Cece. Lalu di sini ada Pak Agus, ada Ibu Diana, juga ada Pak Nuci di sini, Pak Satrio. Pak Nuci mana ya? Yang akan nanti bersama-sama memandu kelas ini. Lalu ini ada adik kita, lalu Atariji Ilham yang akan membantu kita untuk meresumikan nanti hasil diskusi kita. Kita mungkin cuma punya waktu tinggal sekitar 35 sampai 40 menit. Jadi tadi dari perilaku yang tadi kita jelaskan secara sepintas tadi, dan juga dari kuesioner yang telah diisi pada saat pendaftaran, saya minta rekan-rekan Bapak Ibu semua sudi mau memberikan masukan-masukannya terkait perilaku. Di sini ada menggunakan masker, nanti bisa acak saja langsung. Ada kebiasaan mencuci tangan, ada memasang tempat cuci tangan. Ini tentu biasanya terkait ke pengelola ya.
lalu mengubah komposisi ruang untuk fungsi baru, ini juga pengelola, mengatur pola sirkulasi ruang dalam, mengatur pola sirkulasi ruang tapak dan lingkungan, kemudian yang tadinya membuat jendela yang sebenarnya didesain bisa dibuka, ditutup, ventilasi yang tadinya ditutupin plastik ya, kalau kebanyakan saya jumpain di sekolah kalau di Padang ya, itu akhirnya ada nggak dibuka lagi, lalu dimanfaatkan lagi kembali ventilasi alaminya, kemudian membatasi kapasitas, kemudian memberikan waktu untuk siswa berjemur di pagi hari, lalu memperbanyak aktivitas siswa di luar ruang, dan lain-lain yang mungkin dirasa nanti perlu. Silahkan saja. Kita sistemnya di sini, mana yang ingin langsung bicara, mungkin raise hand langsung ya Pak Agus ya. Nanti Pak Agus, Bu Diana, Pak Nunci juga akan bantu liatin, bantu backup juga nanti. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin memberikan ini. Intinya nanti kita di akhir sesi ini akan join ke main room. Nanti rekomendasi yang apa yang dihasilkan oleh kelas ini akan dibacakan nanti oleh salah satu dari moderator. Mungkin saya rasa Ibu Diana lagi kali ya nanti. Ya silakan Pak Agus juga silakan. Bu Yusi, Ya. izin Bapak Riko raise hand silakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu, karena mau izin sholat asar, jadi mungkin saya duluan dulu ya. Silakan. Perkenalkan, saya Riko Haryanto dari IAI Batam, tapi domisili saya di Tanjung Pinang, Bu. Kedengaran suara kita, Bu? Kedengaran, lanjut Pak. Oke, baik. Mungkin saya merekomendasikan untuk yang di bawah, Bu. Mungkin bagian bisa mungkin di scroll ke bawah lagi. Terus, ya, yang nomor 4 itu. Ya, kebetulan saya juga punya sekolah, Bu, bergerak di SD dan SMP juga, makanya saya tertarik mengambil pola ini, dan memang saat ini kami juga sebagai pengelola juga mengkondisikan dengan situasi pandemi saat ini gitu loh, Bu. Jadi kalau boleh masukan seperti yang sedikit mungkin sharing kondisi sekolah yang kami desain ini memang tidak seperti sekolah-sekolah pada umumnya yang bangunannya juga bertingkat 2-3 lantai. Kita juga karena tidak menerima muridnya banyak, jadi juga unit kelasnya juga kayak dibikin satu-satuan gitu loh, Bu. Jadi alhamdulillah dengan kondisi pandemi saat ini, kondisinya jauh lebih memungkinkan untuk kami bisa membuat ini bisa lebih aman buat siswa kalau seandainya nanti udah proses tatap muka gitu loh. Jadi kalau untuk mengubah komposisi ruang untuk fungsi baru ini, kami rekomendasikan kepada yang existing ini adalah bagaimana pola-pola ruangan yang berdekatan itu sebaiknya tidak langsung bersebelahan ruang kelasnya, Bu, gitu loh. Karena apa? Karena ruang kelas yang bersebelahan ini mengakibatkan anak-anak nanti di saat mereka keluar itu nanti akan selalu berpapasan gitu loh, Bu. Jadi diusahakan ruang-ruangan yang ada yang jika memungkinkan yang existing ini dibikin selang-seling gitu loh. Jadi satu digunakan, satu mungkin difungsikan buat fungsi ruangan yang lain gitu loh. Artinya nanti di saat anak-anak tatap muka nantinya mereka akan aktivitas mereka keluar dari ruangan itu tidak akan saling berdekatan untuk berpapasan. Demikian mungkin kira-kira masukannya. Mungkin itu bagian dari bahasa pola sirkulasi ruang dalam. Kalau ruang dalam saat ini yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan juga sekarang ini kan maksimal satu siswa itu hanya boleh sekitar 15 siswa. Jadi meja-meja yang ada pun saat ini kita rekomendasikan, dan itu memang anjuran dari pemerintah, itu dibuat jarak 1,5 di antar kelasnya gitu loh. Cuman memang saat ini kan kalau untuk sekolah-sekolah negeri yang siswanya rata-rata sampai satu kelas untuk tingkat lanjutan itu sampai 40 orang, nah artinya mereka memang harus mengatur jadwal tatap muka kalau seandainya nanti masuk, artinya ada shift nanti akan dibikin, jadi anak-anaknya bisa berjumlah antara 15 orang per totalnya. Jadi nanti di sirkulasi yang poin nomor 5 itu memang harus dibuat meja-meja yang dengan jarak-jarak tertentu gitu loh. Cuman untuk lebih nyamannya lagi, memang seperti yang gambar disampaikan tadi, lebih safety lagi, memang setiap meja itu nanti ada partisi
yang terbuat dari akrilik atau plastik yang meminimalkan artinya kontak antar siswa gitu loh. Kalau memungkinkan memang itu bisa juga nanti kita rekomendasikan. Untuk poin nomor 6, mohon maaf Mas mengatur pola sirkulasi ruang dan tapak lingkungan. Saya rasa mungkin mirip-mirip yang tadi juga Bu ya. Jadi selayaknya memang existing sekarang ini lebih cenderung bangun-bangunannya pada dempet semua ya, apalagi ada lantai 2, lantai 3 gitu ya. Jadi lebih kepada mungkin sebaiknya kita rekomendasikan pertama seperti tadi, ruangan jangan sampai digunakan semuanya, diselang-selingkan. Terus penambahan sirkulasi antar ruang kalau seandainya sekarang ini minim, biasanya kan rata-rata ruang kelas itu teras 2 meter di depan. Nah, mungkin kita rekomendasikan antar bangunan itu ada penambahan sirkulasi lagi. Jadi artinya alternatif siswa yang bergerak itu tidak hanya di satu jalur gitu. Jadi kita berikan beberapa alternatif tambahan sirkulasi. Nah, itu mungkin sedikit tambahan. Kalau untuk membuka jendela, saya rasa saya sepakat Bu ya. Rata-rata memang sekarang ini jendela yang di sekolah sih rata-rata sudah pada ada jendela kiri kanan, cuman memang seperti yang Ibu bilang seperti di Padang ditutupi dengan plastik, itu kenyataannya memang masih seperti itu, umumnya juga di sini juga seperti itu. Kita rekomendasikan bukaan jendelanya yang memudahkan, yang betul-betul bisa semuanya bisa dibuka, bagian ventilasi atas mungkin dengan angin-angin kisi-kisi, yang angin-angin akan selalu terbuka, yang jendela bisa buka tutup. Nah, itu mungkin yang kita rekomendasikan. Tapi rata-rata sekolah negeri jendelanya itu tinggi gitu loh Bu ya. Jadi misalnya biasanya cuma 80 cm itu ininya ruang kelasnya. Kita coba rekomendasikan agak lebih dipanjangkan lagi, mungkin sekitar 1 meter apa 1,20 meter. Memang kita paham tujuannya kenapa ditinggikan, mungkin dikarenakan tidak mengganggu siswa atas view-nya keluar. Jadi aktivitas luar itu nggak terlalu ini. Tapi menurut saya itu tidak terlalu jadi ini, mungkin kacanya bisa aja mungkin dikasih dikasih sunblock atau apa gitu loh kan. Yang penting jendela itu tinggi, nah, tapi dibukanya anginnya juga lebih banyak bisa keluar. Nah, itu rekomendasi untuk jendela mungkin kita tambahkan panjangnya gitu loh. Yang dibawa lagi Mas. Nah, untuk yang kegiatan berjemur sinar matahari pagi ini, saya rasa kita sepakat bersama, apalagi sekarang untuk imun kita vitamin D itu jam 10 itu waktu sangat tepat untuk kita berjemur. Jadi saat ini kan sekolah-sekolah rata-rata sudah punya halaman dan memungkinkan memang untuk mereka untuk berjemur sinar matahari pagi. Cuman memang karena kondisinya berjemur itu idealnya 15-20 menit, alangkah baiknya mungkin kita akan banyak membuatkan tempat-tempat duduk yang sifatnya ya memudahkan, karena kalau berdiri lumayan capek juga ya kalau siswa ini disuruh berdiri sampai 20 menit. Tapi jadi di taman-taman itu kita upayakan ada kursi-kursi dengan jarak tertentu yang memungkinkan mereka untuk nyaman untuk berjemur. Saya rasa beraktivitas di luar ruang juga bagian daripada pembelajaran. Jadi kita berharap nanti aktivitas di luar ruangan ini buka, jadi sistem belajar, apalagi sekarang dengan Kementerian Pendidikan ini belajar merdeka belajar ya, belajar bukan harus hanya di kelas, artinya di luar ruang juga bagian tempat bisa belajar. Ya kita rekomendasikan lebih besar lagi halaman yang digunakan oleh pihak-pihak sekolah. Jadi artinya tidak fokus di ruang kelas, tapi seperti yang tadilah Menteri PU mereka rapat aja di luar sekarang gitu kan. Jadi begitu juga anak-anak di sekolah diupayakan pembelajaran itu di beberapa sesi juga menggunakan ruang-ruang luar untuk beraktivitas. Jadi mereka lebih bebas untuk mengeksplor. Demikian Bapak Ibu sedikit rekomendasi dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko untuk tanggapannya. Rekan-rekan peserta lain mungkin jika ada yang berkenan untuk mengetik di kolom chat, disilahkan. Izin sholat dulu ya Pak, sebentar. Oh ya, silakan Pak Riko. Pak Riko, izin Pak Riko, saya nanya sebentar, maaf. Ya Bu, ya. Ya, kalau seandainya lahannya sempit, apakah itu artinya kita harus membongkar dengan bangunan yang sudah ada
Ya, Ya. ini kemungkinan yang Ya. bisa ya, bisa tidak, gitu kan Pak. Ya. Ya. Kalau Pak Sabton. Aduh, semangat. Kalau lahan sempit memang ini jadi masalah juga Bu ya, kira-kira solusi yang terbaiknya seperti apa. Tapi kalau saya melihat kondisi saat ini, memang ada beberapa sekolah yang pernah saya lihat itu halamannya terbatas, tapi cenderung lebih kepada ada halaman sebenarnya Bu, walaupun sempit. Karena kan kalau pagi sekolah negeri itu wajib tuh upacara gitu ya. Artinya pasti ada. Jadi kita berpikir mungkin nanti pola tatap muka terbatas yang buat mereka sip-sip. Jadi waktunya siswa datang sekolah itu yang membuat terbatas, dan itu kan kita gunakan memaksimalkan lahan yang sempit tadi. Saya rasa mungkin itu. Kalau untuk bongkar kayaknya juga akan jadi masalah juga gitu loh Bu. Demikian Bu. Ya. Baik Pak Iko, terima kasih. Terima kasih Ibu Yulsi, Ibu moderator. Iya, masih ada yang kelihatan Pak Agus? Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin ada yang masih ingin menambahkan? Langsung aja, Silakan, raise Pak hand. Ini ada Kunta satu nih Parmana. Pak Kunta Parmana ya. Silahkan Pak Kunta. Oke, baik, kedengaran ya suara saya ya? Ya, kedengaran, silahkan. Ya, perkenalkan saya Kunta. Sebelumnya saya ada di grup PAUD ya, sama TK, tapi sekarang saya masuk di grup F karena kemarin saya cukup banyak sudah ngasih masukan di kelas PAUD. Jadi saya coba masuk sekarang ke kelas SLTA ya, karena di sini kalau PAUD sih menurut saya kan untuk sekarang masih belum layak ya untuk ke sekolah, tapi kalau untuk SMP, SMP dan SMA nih sudah bisa sebenarnya ke sekolah. Nah, tapi dengan memperhatikan protokol yang sangat penting ini. Nah, jadi dari poin 1 itu dari menggunakan masker. Nah, ini ada masukan. Nah, ini biasanya hal yang paling penting adalah menggunakan masker dengan baik ini. Ini yang jarang sekali, yang masih sering saya lihat anak-anak bahkan orang dewasa tuh tidak menggunakan maskernya dengan baik. Jadi hidungnya masih kelihatan, hanya tertutup bagian mulut, kemudian maskernya juga longgar. Nah ini untuk apa itu jika protokol, jika memang yang lainnya sudah dilaksanakan baik, tapi maskernya masih tidak bagus. Nah ini sama saja dengan nanti belajar di kelas ini. Nah, kalau seandainya OTG, ya otomatis dia akan menyebarkan ke teman-temannya. Jadi perilaku menggunakan masker dengan baik ini harus diedukasi, dan kemudian juga mungkin sebelum masuk ke dalam kelas, nah ini ada satu instruktur atau gurunya yang memberikan perhatian gitu. Jadi harus memperingatkan, tolong maskernya dipakai dengan baik ya, tutupi hidung, kemudian juga ada advice untuk menggunakan masker yang berlapis atau masker yang sesuai standar yang diharuskan oleh kesehatan itu ya. Itu yang pertama. Kemudian lanjut kepada perilaku mencuci tangan, sudah pasti harus diikuti. Jadi untuk pihak sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan yang memadai jumlahnya. Ini sudah pasti ya. Mungkin di depan kelas ada beberapa buah, kemudian mungkin nggak di pintu masuk gerbang. Ini juga harus tersedia. Jadi membiasakan perilaku dari siswa-siswa ini untuk lebih sering mencuci tangan gitu loh. Jadi kalau sudah ada fasilitasnya lebih banyak, jadi otomatis bisa diarahkan untuk membiasakan diri mencuci tangan lebih sering. Tapi kalau fasilitasnya masih sedikit ya, untuk mencuci tangan mungkin mereka juga antri jadinya. Jadi mungkin fasilitas cuci tangan ini lebih diperbanyak ya di beberapa spot dan terutama di depan kelas. Mungkin lanjut coba ke bawah ya, poin apa lagi tadi saya lupa.
poin 4 coba mengubah komposisi ruang. Nah ini biasanya kalau di sekolah-sekolah SLTA atau SMP itu ada yang namanya ruangan aula ya, tempat berkumpul. Nah, di mana kalau saat pandemi seperti ini otomatis kita tidak akan menggunakannya untuk sebagai tempat berkumpul. Nah, mungkin bisa ruang aula ini yang agak besar kapasitasnya ini diubah fungsinya menjadi ruang kelas. Jadi sehingga kelas bisa ada lebih banyak dengan jumlah orang di dalamnya lebih sedikit gitu. Jadi ya difungsikanlah aula ini menjadi ruang kelas. Mungkin mungkin nanti pertemuan yang memerlukan pertemuan berkumpul mungkin bisa dilakukan di area terbuka ya, mungkin di halaman atau di mana yang lebih udara lebih luas gitu. Kemudian ada mengatur poin nomor 5, mengatur sirkulasi dalam ruang. Nah, tentu saja sirkulasi keluar masuk daripada siswa ini mungkin bisa dibuatkan, kalau yang memungkinkan kelasnya memadai, mungkin bisa masuk lewat pintu depan dan keluarnya lewat pintu belakang supaya nanti tidak bertabrakan ya antara yang masuk dan keluar kelas itu. Jadi sirkulasinya dalam kelas ini, ruang kelas ini kita atur dengan pas supaya tidak banyak ada cross circulation. Jadi menghindari siswa-siswa itu sirkulasinya bertabrakan gitu, sehingga lebih teratur, lebih mudah juga diawasi gitu ya. Mungkin untuk saya sekian aja, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Kunta. Ya, lanjut Pak Andi, ada masukan, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin yang nomor 1 saya setuju dengan Pak Kunta ya. Memang sekarang ini nomor 1 saya setuju. Pemakaian masker ini masih banyak sekali yang belum tertib, itu saja. Jadi memang harus tetap diawasi. Yang namanya anak-anak itu masih senang ngumpul, masih senang berpelukan segala macam, apalagi udah lama nggak ketemu gitu ya. Jadi tetap harus ada pembimbing atau ini untuk dari pihak sekolah. Kemudian kalau untuk poin nomor 2, sebaiknya tempat cuci tangan ini dibuatkan di depan kelas masing-masing. Jadi kami kemarin di SMP anak kami sudah mulai di depan kelas masing-masing mempunyai 1 wastafel. Itu berhubungan dengan nomor 3. Itu berhubungan dengan nomor 3. Kemudian nomor berikutnya, ya ini membuat wastafel, jadi memasang tempat cuci tangan ini per kelas di depan kelas masing-masing, rekomendasinya. Nomor 3. Kalau tidak bisa wastafel, minimal ada sanitizer yang menempel di dinding pintu masuk dekat kelas. Dan lanjut di nomor 7. Di nomor 7 saya mengusulkan bukaan jendela ini tidak ngungkit. Jadi modelnya tidak mengungkit dari atas ke bawah. Biasanya kan begitu standarnya, tapi engselnya di tengah-tengah, jadi dia berputar. Jadi sirkulasinya lebih dominan.
Maksudnya yang model swing ya Pak Andi ya? Ya, dia berputar Bu, bukan ya pokoknya diputar jadi dia bisa lebih maksimal sirkulasi udaranya. Kemudian untuk poin selanjutnya, saya agak bingung ini poin nomor 8 membatasi kapasitas ini maksudnya apa ya Bu? Jumlah orang dalam ruang nggak? Sekarang ini kan dari Menteri, kalau nggak salah itu setengah dari kelas ya. Kalau di Jakarta ini 36, berarti sekali masuk satu session itu 18, jadi bangkunya disilang, jadi duduknya duduk bersilang. Kalau diarahkan di Jakarta ini seperti ini, duduknya bersilang, kan ada 4 baris, kemudian duduknya bersilang. Ya, jadi pengertian membatasi kapasitas di sini selain kapasitas di ruang kelas, di ruang fasilitas sekolahnya juga termasuk Pak. Seperti kan kayak di kantin kah, di musola kah, di ruang pustakanya kah. Ya. Nah tentu hal ini yang dimaksudkan, makanya kita nggak memfokuskan betul ke hanya ruang kelas toh. Ya. Kalau yang di luar kantin mungkin seperti tempat-tempat umum ya, ada meja dikasih tanda silang. Jadi ya satu meja standar itu bisa dipakai cuman maksimal 2 orang berhadapan tapi menyilang. Jadi ada tanda di bangkunya ya, yang seperti sudah berjalan selama ini, baik di kursi berderet, di taman atau di perpustakaan atau di kantin. Jadi ada tanda. Kemudian satu lagi untuk yang di bawahnya, sisanya aktivitas di luar sudah cukup. Sementara itu mungkin dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Mungkin ada yang lain Pak. Ada Pak Agus, Pak Nuci. Oh ini Pak Dion, silakan Pak Dion. Halo Pak Dion, silakan. Ya Bu, sebentar Bu. Oh ya. Oke. Assalamualaikum semua. Salam kenal. Bu Ni Cecek, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mbak Inong. Sehat Pak. Apa nih usulan rekomendasinya? Ya, mohon maaf ini bisa pakai videonya. Enggak apa-apa. Gini Mbak Bu Cice, kalau saya cenderung memang kalau menggunakan masker, jadi memang ada pemeriksaan ya tentunya ya di depan. Jadi sebelum anak-anak masuk sekolah itu ada macam, sekarang kalau saya pikir kalau untuk merubah struktur yang sudah ada kan agak repot ya. Jadi karena memang juga dari pemerintah juga sudah polanya seperti itu ya untuk kelas dan lain-lainnya. Jadi saya cuma concern terhadap untuk masuk itu ada foyer Bu. Sebenarnya foyer untuk anak-anak itu istilahnya diawasi, ada ruang pengawasan yang tentunya masuk tadi pakai cuci tangan, terus diperiksa masker, dia pakai masker gitu ya Bu ya. Itu di mana tuh naruhnya tuh? Nah itu ada ruang foyer untuk di depan di halaman. Nah lalu untuk mencuci tangan, saya setuju tadi dengan Pak siapa Bu tadi sebelum saya. Nah itu ada, jadi yang menjadi masalah kalau umpamanya anak-anak bubar itu selalu di lorong kan Bu, di teras yang 2 meter itu sebenarnya gitu. Jadi saya berharap untuk bisa teras itu ada di sebelah kanan dan kirinya. Jadi itu lorong itu selama ini kan cuma ada satu muka ya Bu ya, apalagi di daerah-daerah itu kan cuma satu muka saja gitu loh, pintu masuknya sama teras itu keluar dan masuk sama gitu. Nah jadi untuk memecah itu biasanya tidak terjadi pengumpulan pada saat selesai sekolah. Jadi
teras itu udah dikelilingi, Bu, muter. Menghindari kumpul pada saat bubar sekolah gitu. Nah, lalu untuk membuat cuci tangan di depan kelas, saya setuju. Mungkin itu berada sebelum mereka masuk ke terasnya selasar, Bu, gitu loh. Mungkin memang kalau jadi seperti ruang wudhu mungkin ya kalau bahasa saya, cuci tangan seperti itu disiapkan sanitizer atau sabun cukup gitu. Kalau memang sekolah-sekolah tidak bisa menyiapkan seperti wastafel masing-masing gitu. Lalu apa lagi ya, Bu ya? Ya, ini kan ada mengubah komposisi ruang. Kalau saya kurang tahu itu maksudnya untuk mengatur pola sirkulasi ruang dalam. Kalau mengubah fungsi ruang yang baru, mungkin kalau untuk komposisi ruang fungsi baru, paling saya berpikirnya untuk ruang istilahnya bukan ruang kelas. Kalau ruang kelas kan udah seperti demikian ya, Bu ya, seperti adanya gitu loh. Jadi kalau untuk mungkin di sini saya tidak banyak bisa memberikan satu penjelasan, Bu, untuk ruang. Mungkin saja kalau ruang kepala sekolah dan ruang guru itu yang biasanya ngumpul, mungkin bisa dibikin skat kali ya, Bu ya, gitu. Hanya guru aja gitu loh. Karena biasanya guru yang justru ngumpul di situ jadi satu ruangan. Hanya itu aja kalau untuk komposisi ruang sih, Bu. Kalinya susah saya juga untuk bisa membatasi mereka. Lalu untuk mengatur pola sirkulasi ruang dalam, untuk sirkulasi ruang dalam, jadi seperti yang harus dibatasi ruang yang masuk mana, yang keluar yang mana gitu, Bu. Jelas. Jadi tidak orang nggak. Jadi ada direction mungkin ya. Ini ada masuk dan ini keluar gitu. Mungkin dibatasi oleh furniture atau apa gitu, sehingga orang keluar dan masuk tidak berpapasan. Diharapkan mengalir gitu, Bu. Keluar masuknya. Keluar dan masuk itu mengalir gitu, tidak berpapasan. Ya, betul. Ada lagi untuk mengatur pola sirkulasi ruang tanpa lingkungan ya. Apa ini, Bu? Maksudnya, Bu? Pak Dion, bagaimana pendapatnya jika murid SLTP dan SLTA itu ada jadwal berjemur mencari mataharinya, Pak Dion? Oke, itu belum ya? Terlewat ya? Ya. Mungkin ada pendapat, Pak. Kalau untuk berjemur, saya mungkin kalau untuk berjemur itu kan udah terjadi ruang yang biasa yang dibuat upacara ya. Saya cuman concern terhadap sistem aja di sini, sistem pendidikan yang dimana seperti saya zaman dulu. Pada saat sebelum masuk sekolah, itu bagaimana caranya ada 10-15 menit untuk anak-anak berolahraga. Maksudnya yang mengerti, Pak? Bagus? Lanjut, Pak. Iya. Untuk berolahraga artinya gini, mungkin diatur kelasnya nggak selalu nggak tahu saya berbarengankah bisa gitu ya. Karena waktu zamannya saya, jadi memang olahraga itu mau nggak mau jadi kita berjemur. Jadi nggak ada, kalau untuk ruang berjemur kan kita nggak bisa menyuruh anak-anak untuk bisa berjemur gitu ya. Ayo anak-anak sekarang berjemur gitu kan nggak. Ya, betul, Pak. Tapi bagaimana sistem pendidikan di situ untuk mewajibkan orang-orang begitu pagi-pagi dia berolahraga dulu sebelum sekolah, walaupun 10 menit. Jadi anak-anak itu selalu berpakaian, begitu baru masuk anak-anak berpakaian olahraga. Seperti saya dulu umpamanya, sekolah langsung berpakaian olahraga, karena kita pasti olahraga tuh. Terutama waktu itu hari Jumat ya, kita ya waktu zamannya Soeharto itu kan. Jadi mungkin itu yang di concern terhadap kegiatannya, Pak. Saya bukan ruangnya. Karena kalau ruangnya
mungkin udah ada taman atau lapangan udah tersedia lah di mana-mana itu. Ada yang kecil, ada yang besar gitu kan. Tergantung dari perilaku berarti sekolahnya. Pak Dion ya. Ya, cenderung sistem dari sekolah sih sebenarnya diarahkannya ke sana. Kalau saya pribadi untuk berjemur ya gitu. Karena untuk anak-anak SMP atau SMA udah nggak bisa lagi dibilang ayo anak-anak sekarang keluar berjemur gitu. Dia berpikir pakai baju sekolah seragam terus disuruh berjemur gitu ya. Kayaknya agak susah gitu loh. Walaupun disiapkan dengan cara bagaimana gitu, nggak tahu juga. Tapi kayaknya tergantung kepada sistem sekolahnya saja. Kalau saya berpikir ke situ bagus untuk pengajarannya gitu. Lalu apalagi Pak Agus kira-kira? Mana Bu Cece apalagi? Ada ide lain nggak? Saya ada tadi, saya ingat tadi kan Pak Riko di awal juga bilang ya, selain merubah komposisi layout furniture ruang kelas, itu kan menambahkan sekat ya seperti plastik atau apa itu. Mumpung ingat Bu Cece, maaf dulu. Ya. Untuk ruang kelas. Ruang kelas itu kan sekarang juga anak-anak sudah sendiri-sendiri kan, nggak kayak zaman kita kan. Jadi satu apa istilahnya satu meja ada 3 anak gitu kan berdepetan atau 2 gitu kan. Kalau sekarang kan istilahnya sudah 1 anak 1 ya. Jadi kursi bersama meja kecilnya itu kan biasanya gitu. Betul. Nah, dan itu saya pikir memang pembatasan yang tadi dibilang 36 jadi 18 Pak Agus bilang itu memang sepertinya memang harus demikian sehingga jarak antara si anak yang duduk di meja 1 itu dengan yang lainnya mungkin ada 1 lorong yang jaraknya kira-kira 1 meter Bu, gitu Bu. Jadi memang bukan lagi meja gitu ya. Jadi adalah kursi yang sudah ada mejanya kan ada tuh yang sekarang kan seperti itu ya. Gampang lagi kan, ringan kalau umpamanya diangkat dan dibawa-bawa ya, artinya begitu dia perlu berkelompok, tinggal diatur aja kelompoknya gitu loh, tinggal dihadap-hadapkan gitu, jadi movable gitu Bu maksud saya. Nah, saya cuma concern di situ aja gitu loh. Jadi nggak merubah kelas yang sudah ada tatanannya, terus dibagi dijarakin apa itu agak susah gitu. Jadi saya cuma pengertiannya mengatur furniturnya aja Bu gitu. Iya. Nah, betul, sekarang betul Pak Dion. Sistem sekarang juga Bu, belajar kan bukan selalu guru di depan kan Bu? Iya. Artinya guru anak-anak tuh udah menggunakan komputer, ya kan? Di dalam kelas tuh guru tuh kan dia muter kan Bu? Bukan lagi menulis di depan kelas kayak kita zaman dulu di papan tulis kan gitu. Saya cenderung ke sana, pengolahan tata ruangnya dan sirkulasi kelasnya Bu seperti demikian. Itu Bu Cece. Ya, oke, baik. Ada tambahan lagi Pak Dion? Apalagi nih kira-kira Bu? Ini coba di matahari udah ya? Udah ya? Kan kalau jendela pasti kan kalau atau jendela ada tambahan sih di luar yang 10 poin tadi itu Pak Dion bisa kita masukkan di poin ke-11 yang poin lainnya. Di luar itu yang tadi, 10 poin fokus pembahasan ini. Yang tadi Bu, masalah apa namanya? Berjemur tadi. Karena saya berpikir itu berjemur itu bukan jadi paket arsitekturalnya gitu, tapi adalah sistem dari pengajarannya yang mesti ditambah sedikit. Anak-anak harus berolahraga sebelum memulai gitu Bu. Oh iya, baik. Jadi itu maksudnya ke lain-lain lah, lebih tepatnya. Begitu Bu Cici. Terima kasih Uni. Ya, sama-sama. Sehat selalu Mas Dion. Sehat-sehat ya. Sampai ketemu. Bahagia selalu Uni. Ya. Satu ya Agus. Terima kasih Mas Dion. Ya, sehat. Pak Nonci tadi nggak ada suaranya nih Pak Nonci nih. Mana suaranya? Nyimak. Pak Nonci lagi menyimak dengan hikmat. Oke deh. Salam, nanti kita ketemu lagi ya. Ya. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Pak Nonci gimana, sehat? Oke. Mantap. Kapan nih kita ketemu nih? Aduh, kangen banget nih Mas semuanya nih.
Tinggal nyebrang aja kok susah. Bali di Bali. Baik Pak Dion, terima kasih. Baik, Ya. terima kasih semua ya. Selain Oke, teman-teman terima yang tadi kasih. open mic, nah selain Oke, teman-teman yang open Assalamualaikum. mic, saya juga ada mencatat beberapa teman sudah mengetik di kolom chat. Ada Pak Made Buana, ada Ibu Salma Karima, kemudian ada Pak Widyo Lesmono, ada Pak Tommy Jovendra ya, Novendra, kemudian ada Pak Andi juga menambahkan tadi setelah open mic, juga ada Pak Bayu Pradana. Rasanya waktu sudah mendekati habis, Ibu dan Bapak moderator. Apakah kita mau merangkum dulu sebelum kita kembali ke main room? Silakan. Ya, dirangkum dulu. Mungkin para peserta dipersilakan masuk dulu ke main room. Iya, berarti ini udah lumayan banyak ya. Ini juga ada nih Bu Salma ada menyelipkan ini attach file juga. Ini mungkin nanti bisa kita lihat. Terima kasih Bu Salma. Ya, ada tambahannya ini. Kami juga mengucapkan terima kasih. Kelas F ini sangat menarik sekali ya, aktif sekali. Terima kasih partisipasinya baik penyampaian langsung maupun melalui chat room yang semuanya sangat bermanfaat sekali. Ya ini mungkin sebelum balik, yang mau balik dulu ke main room bisa, mau stay dulu di sini kita simpulkan dengan menggabungkan dari chat room juga ya Pak Agus ya, nggak apa-apa ya Pak Agus sebentar ya. Waktunya udah dipanggil belum Pak Agus ke main room? Belum sih Bu, nggak apa-apa juga kalau Nggak apa-apa, kita lanjut dulu sebentar merangkum. Kalau masih ada tambahan mungkin bantu ditambahkan di chat room aja. Tapi menjelang ini lalunya lagi merekomendasikan. Mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman bisa bantu di menyimpulkan per itemnya untuk 11 item tadi termasuk item lainnya tadi dari Pak Dion tadi. Resminya saya dengan teman-teman moderator lainnya Pak Agus, Bu Diana, dan Pak Nuci, Pak Satrio. Terima kasih banyak nih kepada teman-teman semua, kepada Ibu Bapak rekan-rekan yang sangat aktif sekali nih kelasnya ini. Saya senang sekali nih dari 3 kelas workshop terdahulu ini yang paling aktif nih. Kita aja yang kelabakan nyimpulinnya. Iya betul. Mudah-mudahan ini semua rekomendasi sangat banyak sekali membantu nanti dalam penyusunan bukunya yang dikerjakan oleh tim yaitu Pak Robi, Ibu Rita dengan Pak Sahid nantinya. Baik, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Pak Agus dibantu nih rekomendasinya. Dek lalu ini diambil per ini aja dulu dari chat room ya. Ambilin dulu semua taruh ke bawah deh kayaknya per nama orangnya, nanti baru tinggal di break aja masukkan ke poin masing-masing. Mungkin di select dulu di chat room semua, masukin ke tabel bawah deh biar caranya cepat, nanti baru cut masukkan ke atas. Nanti yang bacakan kesimpulan kelas Pak Agus, Bu Diana ya? Iya, Bu Diana. Setuju. Sudah punya pengalaman di workshop. Ayo Allah. Betul. Ini pakarnya, ini pakar penyampaian. Menjelang lalunya mengkat nih, mengambil dari chatroom ya, mau masuk-masukannya sesuai ininya aja dulu, nanti baru dirapikan. Yang penting ini bantu, mungkin ada beberapa yang bantu langsung poin-poin untuk rekomendasi per itemnya aja. Jadi tadi kalau item 1 apa, saya harus lihat dulu biar cepat. Lalu nanti kalau tadi berarti kesimpulannya kan kalau untuk poin 1 menggunakan masker, yaitu tadi memastikan masker yang rekomendasi ada foyer ya. Kalau tadi itu kan tentang masker kita nggak gabungkan ya. Intinya adalah Pak
baik pengelola ataupun pengguna itu harus dipastikan memakai masker yang benar dan sesuai standar kesehatan ya. Kemudian nanti fasilitasnya itu tadi seperti yang disarankan oleh Ibu Salma ya tadi ya, Salma ya di chatroom tadi. Ya bisa juga nanti ada tambahan papan informasi ya tentang bagaimana, oh ya Ibu Salma tentang itu tadi, rekomendasinya ada papan informasi cara memakai masker yang benar dan syarat masker yang dipakai. Kemudian yang poin itu rekomendasinya, yang poin 2 mencuci tangan tadi memang ada tetap ya, saya rasa tetap ada papan informasi cara mencuci tangan yang benarnya direkomendasi, dan tadi seperti kata Pak Dion tadi, kalau bisa memang sih koridor ya, karena justru itu mempersempit koridor dan malah potensi untuk bersenggolannya lebih besar. Mungkin ya layout posisinya ya, kebanyakan kalau saya di Padang melihat kan memang rata-rata sekolah saya lihat SMP, SMA di sini ya, itu memang di koridor mereka letakkan wastafelnya. Sementara koridornya sendiri sudah, lebarnya itu sudah sangat minim sekali untuk 2 orang berpapasan. Mungkin itu nanti di poin mencuci tangan. Ini kaitannya cuci tangannya nanti mungkin itu tadi, ada dibantu dengan papan ya. Papan informasinya, memasang tempat cuci tangan yang tadi seperti disarankan Pak Dion. Kemudian yang tadi mengubah, mungkin bisa bantu Pak Agus, Bu Ino, Pak Nuci, rekomendasinya biar nanti lalu langsung tinggal ketik. Izin Bu Yulsi, ini Ya, dari lanjut aja. ya, ini lalu sudah masukkan yang di kolom chat tambahan-tambahan ya. Nah, lalu sudah semua? Karena banyak Sebagian tadi. aja Bu, baru belum semua kayaknya. Oh, karena ada poin 6, 7 saya lihat tadi, ada poin 11, ada poin berapa tadi ya? Nggih, saya masih kelebakan. Ya, dimasukkan aja tambah-tambahannya. Nggih, Nanti Bu. tinggal kita simpulkan yang direkomendasinya poin-poinnya itu. Ya, saran saya gini aja karena waktunya mepet. Lalu ini diselect aja dulu semua yang di chat room, letakkan di bagian bawah betul di luar tabel, memastikan nanti nggak ada yang terlewat, nggak ada yang miss waktu kita breakdown masuk ke masing-masing barisnya. Nah sekarang kita fokusnya ke, kita sebenarnya kan udah tahu nih, udah saling tadi dengar, udah saling baca di chat room ya. Berarti sebenarnya kita sudah punya sebuah kesimpulan di masing-masing item, jadi kita fokus ke rekomendasinya dulu. Yang ininya nanti aja dirapikan. Ini agar nanti kita begitu kembali ke main room, nanti Bu Diana bisa langsung sampaikan aja hasil rekomendasi dari kelas F-nya. Berarti tadi balik dulu ke ini. Izin bertanya Bu, berarti yang di kolom chat saya taruh di tabel lainnya Bu ya? Ya boleh, letak aja dulu. Nanti kan rapikannya nggak harus sekarang dikumpul. Okay. Tapi di copy saja dulu chatroomnya, letakkan di kolom lain aja dulu, nanti tinggal udah terakhir aja nanti dirapiin. Yang penting sekarang itu sebelum kita kembali gabung ke main room, kita udah punya rekomendasinya, kita itu udah punya item-itemnya yang akan kita sampaikan. Oh iya Bu, siap Bu. Ya coba scroll dari atas lagi dulu, dari poin 1 untuk bisa kita fixkan secara cepat. Ini Bu. Oke, ini rekomendasi perilaku menggunakan masker di edukasi, oke. Mencuci tangan juga begitu. Ini mungkin kan tadi mencuci tangan juga perilakunya ya, perilaku mencuci tangannya juga harus di edukasi ya, berarti seharusnya. Nggak hanya nanti asal cuma sekedar cuci tangan ya. Sekarang kan mencuci tangan yang sesuai standar juga harus 20 detik gitu. Di nomor 2, di poin 2. Nah, nanti yang belum, maaf Uni, belum. Ya. Di chat ada tidak tambahan di chat masker? Coba lalu ke bawah. Ada tambahan nggak masker? Coba, kalau Ibu Diana ingat langsung disebutin aja dulu. Wah, saya nggak kebaca. Tadi kayaknya ada sih. Enggak. Aku tadi cuma tangkap gini, kalau untuk masker tadi Ibu Salma anjurkan ada tambahan papan tadi, papan semacam papan informasi cara
tentang bagaimana memakai masker yang benar, dan masker yang benar itu yang seperti apa yang memenuhi standar. Itu nanti mungkin ya masukkan aja ke ini, ke bagian tadi memakai masker, atau nanti bisa di tempat lain-lain itu tadi tambahan papan informasi baik cara memakai masker, cara mencuci tangan. Aku rasa nanti bisa masuk di situ. Ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain yang masih stay di room? Pak, ayo silakan aja nanti yang mau nimbrung memberikan poin-poin rekomendasi. Nomor 1 sudah fix ya Uni ya. Tinggal sekarang nomor 2 begitu. Ya, nanti biar nggak kelupaan coba masuk di poin 11 dulu, lalu nanti ditambahin di sana tambahan papan informasi. Nah ini di lain-lain ini balik ke bagian rekomendasinya. Nah ini di sini. Yang itu tadi satu tadi yang seperti Pak Dion tadi itu ada tambahan kegiatan olahraga sebelum di awal jam pembelajaran. Kemudian ini yang tadi yang disaranin Pak Andi juga bisa masukkan, bisa. Jadi ini banyak rekomendasi lain-lainnya itu yang terkait dengan kan karena ada perubahan perilaku ya, sehingga perlu ada penambahan fasilitas. Berarti ini dimasukkan ke rekomendasi juga, Bu? Ya, jadi maksudnya gini, rekomendasinya nanti adalah ada tambahan kegiatan apa ya? Tambahan kegiatan sebelum jam pembelajaran dimulai, tambahan kegiatan olahraga sebelum jam pembelajaran dimulai. Kemudian ada ini, kalau yang dari Pak Andi tadi berarti ada tambahan ruang ganti baju yang steril. Lalu tadi dari Ibu Salma tadi tambahan papan informasi tentang ini sudah disuruh pindah room kita. Mungkin yang Bapak Ibu silakan dulu pindah room, kami selesaikan dulu sebentar di sini. Ya tadi sebentar nih ketutupan. Tambahan papan informasi tentang masker dan mencuci tangan, itu aja bikin. Lalu bisa pointer lalu biar saya gampang bacanya. Tugas nih agak berat nih. Gimana, Bu? Pointer. Tambahan itu nggak usah ya, tambahan. Nanti pas menjelang yang lain presentasi bisa di ini nanti bain dong pointernya. Ya. Nanti kan kita paling terakhir ya. Oke. Jangan panik. Bukan biar aku cepat ada lagi Pak Agus, Pak Luci. Pointer gimana pointer? Ya. Isi tanda strip di depan itu. Ya benar. Jadi mungkin balon caketum. Caketum saya langsung balon ketum. Caketum saya satu caketum. Opo, Mas. Mbak Nova dengan Mbak Nova ini ketemu di Bandung ya? Waktu Munas ya? Iya, Pak. Iya. Oh iya, bareng-bareng sama teman-teman dari ini 3 ya. tahun lalu. Ini saya dapat titipan kita foto bareng kayaknya waktu itu, Pak. Foto bareng. Dapat titipan nih dari panitia apa namanya, ketua umum. Ayo vote 7-9. Iya. Nah, itu panlihnya ada di sini, Bu ya, Seri. Ada panlihnya di sini, ketua panlihnya. Bang Don itu ketua panlihnya, Bang Don. Saya memantau ya. Oh, ada ketuanya. Waduh, jadi nggak enak saya ikut sekarang mengumumkan. Harusnya Pak Don yang mengumumkan. Calon ketua. Jadi ya kita milih yang satu aja yang ada di sini ya. Udah semuanya jelas dipilih juga nggak apa-apa, Pak. Oh gitu ya. Oh, Bugar nggak ada Bugar ya? Saya milih Bugar, mana Bugar? Masih membugarkan. Oke, selamat sore. Sore semua Bapak-bapak. Selamat sore. Ya. Pak Wayan. Ya, Pak Oke.
Jadi kita ini ya, kita Kembali ke langsung laptop. ya kembali ke laptop dulu nih. Ya, pokoknya. Persiapan dulu ya. Ini kita masuk ke sesi ketiga, hampir menjelang berakhir ini. Masuk ke sesi presentasi kelompok ya. Ini masing-masing kelompok supaya dipersiapkan dulu materinya ya. Kita ada permintaan nih dari teman-teman ini. Kita mulai dari yang sudah siap dulu ya untuk presentasi. 5 menit poin by poin saja sehingga bisa lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih maksimal ya. Yang pertama mungkin ini presentasi kelompok B dulu deh. Kelompok B di sini ada Pak siapa ya? Pak John Lee Roni. Ini kewenangan moderator ya. Ya. Moderator yang presentasi kan biar moderator yang presentasi betul. Dibaca oleh notulen. Oke, silahkan. 5 menit. Nah, nanti sebentar lanjut ke C, D, kemudian E, F, baru A atau F, silahkan. Ini yang presentasi nulis ya, Pak? Bukan, Pak. Saya bantu share screen. Oh ya, nulis bantu share screen yang menjelaskan moderator. Silahkan Pak Silvan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena waktu yang terbatas. Jadi hasil dari diskusi kami tadi, jadi ada masukan dari beberapa teman-teman anggota rumah yang pergi keluar rumah dan terpapar COVID. Tentunya di dalam rumah menjadi tidak aman. Apakah kita perlu memakai masker? Jadi ada pendapat dari Ibu Asteria, kita harus tetap memakai masker untuk menjaga diri dan keluarga kita. Dan yang kedua itu dalam hal mencuci tangan dari Pak Teja, perubahan dari warga di sekitar kompleks tempat tinggal Pak Teja, seperti kegiatan-kegiatan kerja bakti, itu ditiadakan. Ya maaf Pak John Lee, suaranya kurang keras. Terima kasih. Cek dulu Pak. Sudah kedengaran? Ya, bisa diperkeras lagi Pak. Ya. Oke ya. Silakan Pak. Ya. Jadi dari diskusi kami dalam hal mencuci tangan, masukan dari Pak Teja, perubahan dari warga di sekitar tempat tinggal Pak Teja tadi, seperti kegiatan-kegiatan kerja bakti, itu ditiadakan. Dan dari hunian sendiri mulai menggunakan area parkir di kawasan tersebut sebagai tempat membersihkan diri dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas dari luar. Dari Mas Yoga, perilaku yang bisa mengubah desain arsitektur bangunan, yaitu peralihan yang menyediakan tempat cuci tangan dan pembuangan limbah, terutama limbah masker, sebagai bahan tentu yang harus dipisahkan dari limbah-limbah biasa, serta menyediakan ruang khusus untuk keluarga yang terpapar COVID, dan diusahakan untuk membuat kamar mandi terpisah agar supaya ruang tersebut bisa menjadi tempat isolasi mandiri di dalam rumah. Dan dari Ibu Irma, pengalaman masyarakat mulai sadar, yaitu sudah mulai membuat area wastafel permanen. Jadi bukan hanya asal-asalan ember atau apa, tapi sekarang mereka sudah mulai meminta untuk dibuat permanen
desain yang bagus, tentunya untuk rumah-rumah yang didesain baru, bukan yang redesign atau bangunan existing. Karena bangunan existing rata-rata masih sebatas ada aja. Dan rekomendasi harus terdapat hand sanitizer dan tempat cuci tangan di area parkir. Yang kedua, menjadikan rumah dengan lebih higienis, dengan memasang wastafel, dan menyediakan tempat untuk ojol yang membawa makanan online agar supaya penghuni tidak berhubungan langsung. Ya, ada juga masalah sirkulasi dari Pak Yoga. Untuk masuk menuju halaman rumah sebaiknya ada taman samping yang bisa menyediakan akses ke kamar atau ke kamar mandi bagi orang yang terpapar COVID. Jadi mempunyai jalur sendiri. Dan jika bangunan bertingkat, disarankan untuk keluarga yang terkena COVID, ruangannya lebih cocok berada di bawah. Dan pendapat Ibu Tresia, dibutuhkan ruang transisi, bukan hanya untuk kebutuhan tuan rumah, tetapi juga untuk kebutuhan tamu. Kemudian merubah teras sebagai area transisi untuk meletakkan barang-barang yang dibawa dari luar. Dari Mbak Nyoman, menyediakan wastafel dekat pintu masuk, dan jika rumah berlantai, maka menyediakan wastafel dekat lantai. Juga menyediakan ruang terbuka untuk berjemur. Jadi selalu memperhatikan arah matahari. Dan desain kamar mandi akan lebih sehat jika dibuat semi terbuka agar lebih banyak bukaan dan tentunya sirkulasinya lebih sehat. Masalah tempat mencuci tangan dari Mas Dian, masukannya layout ruangan tidak terlalu sulit untuk ditata, tetapi yang dipikirkan untuk rumah tinggal yang mempunyai lahan kecil. Karena banyak yang mesti didesain, seperti perumahan yang kaflingnya ya, memang kecil, yang di bawah 100 meter persegi. Yang kedua dari Mas Supriyanto, adanya pemisahan sirkulasi. Jadi masuk dan keluar dibedakan. Kemudian masyarakat yang banyak belanja online harus mempunyai perilaku yang berbeda. Jadi barang-barang yang dibeli terlebih dahulu harus disemprotkan dulu dengan alkohol yang tentunya bisa dibuat sendiri di rumah. Jadi ada tempat khusus bagi tuan rumah untuk menerima barang. Kemudian mendisiplinkan budaya menyemprot barang-barang di dalam rumah dengan disinfektan. Ya, di Malang ada beberapa tempat yang menyediakan tanda dengan bendera. Hijau sehat, kuning isoman, merah ada yang meninggal. Bendera penting karena bisa melihat dari arti bendera yang dipasang. Dengan kata lain, memberi kode kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Rekomendasi layout 2 kamar yang mengapit kamar mandi secara temporary activity. Itu buat hunian-hunian yang kecil. Kemudian dapur yang letaknya paling belakang bisa dipindahkan ke depan untuk meletakkan barang yang datang dari luar, jadi lebih cepat. Dan dari Pak Adi secara fisikal, jadi menambahkan adanya penambahan atau perubahan desain tata ruang untuk bangunan lama atau baru. Jadi ada perlunya ruang isolasi masuk dan keluar barang atau barang, orang atau barang.
adanya perubahan desain elemen atau komponen interior seperti handle pintu yang hanya disentuh atau secara otomatis, sprayer untuk sanitizer dan lain-lain. Jadi tidak ada sentuhan-sentuhan lagi dengan tangan. Jadi menambah alat disinfektan pada masing-masing ruang tersebut. Dan yang kedua, non-fisikal, membuat kesepakatan bersama atau social rules, wajib pelapor kesehatan, wajib cuci tangan sebelum masuk, lingkungan atau kawasan, dan lain-lain. Membersihkan diri, disiplin menjaga prokes. Jadi itu masukan untuk kawasan. Dan keempat, tolong admin. Nomor 4, mengubah komposisi ruang untuk fungsi baru. Jadi masukan dari Pak Teja Winata mengoptimalkan area masuk pertama, jadi di area depan. Kemudian meminta kamar di area bawah dekat dengan akses keluar agar bisa mengisolasi diri, lebih aware dengan sanitasi, sampah infeksius dan non-infeksius. Jadi rekomendasi adaptasi perilaku dikarenakan tuntutan arus sirkulasi yang berbeda antara masuk dan keluar di dalam unit rumah susun. Hal ini didukung oleh sistem atau tanda. Yang kedua, saat ini banyak keluarga yang belanja secara online karena pembatasan keluar rumah. Maka semua barang yang diterima harus disemprotkan alkohol dulu, terutama pembungkus atau tas kreseknya. Yang ketiga, adaptasi. Memisahkan atau kalau perlu membakar sendiri sampah-sampah yang habis dipakai atau sudah tersentuh dengan tanah orang lain, serta menyemprot handle pintu. Pak John Lee bisa dipercepat. Ya, saya percepat. Jadi sekarang yang kelima, poin kelima. Mungkin yang dibaca rekomendasinya aja. Oh, sudah selesai rekomendasi. Sudah, Pak. Nah, okay. Sudah selesai. Demikian hasil diskusi dari kelompok B. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak John Lee. Pemaparan dari hasil diskusi dari kelompok B. Ya, terima kasih. Oke, untuk berikutnya bagaimana ya? Mungkin ada beberapa kelompok yang juga belum siap begitu barangkali. Yang sudah siap, kelompok yang mana? Atau kita lanjut ke kelompok C? Oh, Pak Kadek dulu. Pak Kadek kelompok apa, Pak Kadek? Kelompok E, SD. Kelompok E, bangunan SD. Oke. Silakan Pak Kadek, 5 menit. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Wiryawan. Jadi ada beberapa masukan tadi dari Pak Aswin, Pak Windu, Mbak Rizka, kemudian Wawan, Pak Agung, dan Pak Heri Palguna. Jadi secara umum saya meramu, tidak saya sebutkan satu-satu, yaitu perubahan budaya. Jadi perilaku itu tidak lepas dari budaya kita masing-masing daerah. Jadi misalkan budaya salim itu mungkin mulai kita tinggalkan lah, kan ini juga menjadikan kebiasaan anak-anak kita baru masuk itu salim sama gurunya. Ini apakah dibuatkan lebih interaktif lagi, misalkan sehat selalu gitu ya, misalkan pagi begitu, atau Om Swastiastu atau yang lainnya. Kemudian di masing-masing daerah juga budaya lokalitas itu sangat berbeda. Misalkan seperti di Bali gitu ya. Di Bali anak-anak sekolah itu setiap purnama tilam itu kan mereka memakai pakaian adat gitu ya. Mereka melakukan sembahyang. Ini juga menjadi sebuah concern, jadi bisa di list dulu lah yang mana budaya yang bisa disamakan, yang mana yang budaya yang bisa dibedakan itu masing-masing daerah, sehingga kita bisa retrofit desain ulang lagi terkait dengan perilaku tersebut. Kemudian anak-anak sekolah dasar itu tidak bisa terlepas
dari selain belajar dia juga bermain gitu ya, bergerak gitu ya. Alangkah baiknya dipikirkan lagi bagaimana aktivitas di luar ruangan gitu ya, sehingga mereka juga bisa mengatur waktunya baik itu di dalam kelas, di luar kelas, sehingga diatur jamnya. Kemudian yang lainnya adalah mengenai penempatan greeting gitu ya, greeting station di awal, karena ini harus terpisah in out-nya gitu ya. Misalkan di dalam greeting area didesain seperti itu, dia baru masuk itu ada pengecekan suhu, apakah secara otomatis atau harus ada orang di sana, ini perlu juga dipikirkan. Kemudian ditempatkan masker di sana, kemudian ada wastafel, ada juga hand disinfektan yang di lantai gitu. Nah, penempatan masker kemudian wastafel ini juga ditempatkan pada posisi yang strategis, karena masker itu kan beberapa jam harus diganti gitu ya. Penempatan wastafel juga pada posisi yang harus betul-betul strategis, sehingga mungkin ke depan juga penempatan toilet gitu ya, toilet sekolah gitu ya. Ini juga kadang-kadang kalau desain toilet itu kalau sekolah itu di ujung biasanya, di ujung sudah gelap gitu ya, baru masuk sudah bau gitu ya, kemudian setelah bau itu gelap gitu ya. Setelah gelap baru mau nutup pintu tidak ada kunci gitu ya. Setelah tidak ada kunci mau nyiram tidak ada air. Ini menjadi persoalan yang relatif hampir sama mungkin di seluruh Indonesia, tidak hanya di sekolah-sekolah negeri ya, di sekolah swasta pun kadang-kadang ini menjadi sebuah concern yang mungkin perlu dipikirkan. Pembatasan jumlah siswa ini mengatur apakah ada shift-nya gitu ya, ada shift dia sekolah online, ada yang offline, jamnya juga bisa diatur. Nah, ini juga menjadi sebuah concern sehingga mengatur daripada jumlah gitu ya, jumlah siswa di sana. Kemudian interaksi di luar, bagaimana menciptakan ruang jemur gitu ya, multifungsi, biasanya ada ruang upacara bisa difungsikan berapa kali kita harus berjemur, kemudian jam berapa, kemudian ruang itu juga nantinya bisa difungsikan sebagai ruang belajar. Nantinya teknologinya nanti silahkan agar tidak menjadi panas. Kemudian karena ini kita di dunia digital gitu ya, tidak hanya dari sisi penggunaan tadi pintu secara otomatis, jendela secara otomatis dibuka, ditutup. Teknologi-teknologi pembelajaran juga sangat penting gitu ya. Ketika dia hybrid gitu ya, ada yang di ruang sekolah, ada yang di rumah. Bagaimana anak-anak yang di rumah ini juga bisa menikmati gitu ya, menikmati proses belajar dan dirasakan. Ini kan kalau kita lihat teori konstruktivisme gitu kan, itu keberhasilan anak itu tidak hanya dari sisi materi, juga dilihat dari sisi lingkungan. Ini juga ketika mereka melihat suasana ruang di kelas gitu ya, bisa merasakan perilakunya teman-temannya ini juga secara gilir diatur. Kemudian dari sisi ruangan gitu ya, ruangan kelas juga diatur pola-polanya gitu ya, pola-polanya. Hal yang menarik juga adalah bagaimana desain arsitektur dan interior itu bisa merubah perilaku gitu ya. Misalkan dari sisi pembuatan signage gitu ya, pembuatan signage, bagaimana orang atau anak-anak kita itu ada wastafel, bagaimana mengarahkan mereka itu menuju wastafel dengan signage ya. Signage itu tidak kaku gitu ya. Bisa juga signage yang membuat misalkan gambar-gambar binatang sehingga menuju ke wastafel tersebut. Ini juga akan merubah perilaku mereka gitu ya. Kemudian masker gitu ya, mungkin penempatan masker juga ke depan juga bisa, hal yang sekecil itu adalah masker-masker yang lucu gitu ya,
lucu, dan yang ini juga bisa diterapkan. Selain yang tadi pembelajaran juga, saya kira pembelajaran sekarang ini sudah mulai interaktif menggunakan teknologi juga. Bagaimana ke depan disiapkan di dalam sekolah itu teknologi secara digital, sebuah layar besar misalkan, kemudian ada yang di rumah juga bisa menikmati, bahkan orang tua bisa juga memantau melalui CCTV gitu misalnya. Ini juga sebagai wujud kepedulian kita bahwa pembelajaran itu ketika guru mengawasi sekian murid ini agak beban berat juga ya, sehingga ke depan juga bagaimana pengawasan ini menjadi concern, sehingga anak-anak SD ini yang kadang-kala susah dikontrol itu mereka menjadi patuh dengan kita atur sesuai dengan pengaturan yang baik gitu ya, sehingga mereka menjadi sehat, tidak pulang menjadi membawa penyakit gitu ya. Kemudian yang lain adalah desain dari sisi material juga ini, bentuk-bentuk. Kalau kita lihat kan desain interior kita untuk sekolah itu kan identik dengan meja panjang, kemudian kursi panjang, di sana ada laci, bahannya kayu. Ini juga menjadi concern bagaimana menciptakan bahan-bahan material yang mudah dibersihkan gitu ya, mudah dibersihkan sehingga virus itu tidak bersarang di sana, apakah menggunakan bahan-bahan stainless dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan teras itu sebagai ruang belajar gitu ya di eksternal gitu ya. Mereka juga mungkin beberapa jam di kelas, kemudian beberapa jam di luar kelas menggunakan teras-teras itu bisa di-extend, kemudian ruangan dibersihkan. Hal-hal perilaku itu yang saya kira mungkin saya bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi bentar ya. Sedikit waktunya. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak Wir? Sudah. Nah, ya signage seperti ini juga sangat menarik gitu ya. Ketika kita melihat sebuah signage yang sedikit mengarahkan mereka, bisa saja dalam bentuk benda-benda lucu atau binatang dan sebagainya, sehingga mereka berpikir, oh, ini yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian ini yang ada di luar gitu ya, mereka menciptakan sebuah desain gitu ya, walaupun topi gitu, tapi mereka juga akan berpikir dia, oh, kita nih harus mengatur jarak gitu ya. Nah, seperti ini juga material-material pada ruang diskusi juga ini sangat menarik sekali, sehingga menjadikan sebuah pemikiran ke depan, tidak hanya dari pola masa pengaturan kursi, tapi juga bentuk-bentuk ini juga sangat saya kira menarik juga. Nah, hal yang penting juga ini saya ilustrasikan di Indonesia gitu. Kadang-kadang ketika sudah diberikan tanda silang, kadang-kadang sulit dipatuhi gitu ya. Ada hal-hal menarik misalkan dengan menaruh boneka gitu ya, atau bentuk-bentuk yang lain, sehingga mereka sadar bahwa oh, ini ternyata sebuah larangan bagi kita untuk hal itu. Jadi saya kira desain-desain yang lainnya juga perlu kita pikirkan. Misalkan anak-anak itu makan di kantin, apakah dibuatkan sebuah pembatasan baik menggunakan bahan-bahan akrilik atau tempat belajar pun yang menarik. Ini saya kira sangat penting. Yang ini ya bisa sedikit lagi. Nah, ini juga saya ambil dari sumber yang lain. Jadi ada greeting gitu ya, perilaku kita juga in out dan sebagainya juga menarik untuk dipikirkan, sehingga mereka keluar dari sekolah itu tidak membawa penyakit ke rumah. Jadi materi ini yang terakhir ini bisa memberikan manfaat sehingga menyempurnakan materi buku yang disusun oleh ya. Terima kasih Om Santi. Ya, terima kasih Pak Adek Rana dari kelompok E ya. Berikutnya saya persilahkan kelompok mana yang sudah siap
5 menit waktunya, dipersilahkan. Oke, mungkin kelompok tadi saya kelompok berapa sih? Kelompok D. Nova. Kelompok D dari untuk usia PAUD. Oke, silakan. Jadi sebenarnya sudah banyak tadi juga hampir sama dengan apa yang dipresentasikan oleh Pak Kade Prana ya, bahwa dibuat sesuatu yang kreatif sehingga memudahkan anak-anak itu mengerti mengenai prokes. Dan nggak terlalu banyak dari kelompok kami tadi, walaupun diskusinya cukup menarik. Yang pasti ada kata kunci yang kita perlu pegang mengenai perilaku anak-anak PAUD ini dari informasi dari Bu Ulan, bahwa anak-anak usia PAUD itu adalah mereka senang bereksplorasi, kedua selalu bergerak, ketiga belum bisa diatur, dan kemudian meniru dan imitasi. Dan yang meniru itu adalah akhirnya kita akan bergerak ke behavior kognitif, yaitu adalah pengulangan. Disitulah yang menjadi kunci bagaimana kita untuk menghasilkan suatu karya arsitektur, maksudnya desain. Bentar, saya buka dulu yang tadi. Sorry. Aduh, ini komputer saya agak lemot. Sorry. Oke, saya ingat-ingat aja apa yang tadi yang dibicarakan. Oke, yang pertama adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan memasang tempat cuci tangan ini. Tadi itu yang termasuk dalam yang perlu dibuat suatu tempat agar anak-anak itu senang atau enggak tertarik untuk melakukan prokes itu. Dengan tentunya itu perlu dikasih contoh juga, karena ada kebiasaan anak kecil yang mereka selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Tapi kita juga harus ingat bahwa mereka suka sesuatu yang berwarna atau dengan bentuk yang lucu. Bahkan kalau bisa tempat cuci tangan ini atau tempat-tempat yang berhubungan dengan prokes itu diberi hal yang lebih menarik lagi, seperti musik misalnya. Lalu untuk komposisi ruang sendiri, tadi dari Pak Rifanus ada masukan bahwa mungkin dibuat semacam hitungan rasio atau adjustment dari kapasitas. Artinya kalau dulu mungkin berapa ke berapa, dan sekarang mungkin harus disesuaikan dan tidak terlalu banyak muridnya di dalam ruangan. Lalu untuk mengatur pola sirkulasi ruang dalam dan sirkulasi ruang luar ini sama juga. Artinya juga mereka hampir sama dengan tadi punyanya Pak Kade ya. Tiap anak-anak itu bisa diberikan sesuatu yang mereka akhirnya terbiasa untuk menjaga jarak. Jadi tidak hanya mereka diperintahkan gitu, tapi mereka dikasih bentuk-bentuk, atau misalnya ada suatu tapak atau gambar di situ yang mereka harus berdiri di situ, mereka harus duduk di situ, dan segala macam yang berbentuk kreatif. Untuk jendela sendiri itu sudah pasti, artinya sekarang tidak bisa lagi kita mengandalkan AC, artinya semua ruangan-ruangan itu harus lebih baik ada jendelanya sehingga ada sirkulasi udara yang baik. Namun ini akan jadi tantangan bagi sekolah-sekolah modern swasta di kota-kota besar yang mereka tuh lebih suka dengan AC, dan juga ini ada kaitannya dengan berjemur di sinar matahari dan juga beraktivitas di luar ruang. Jadi kalau untuk anak-anak di beberapa kota sekarang gaya sekolah tropikal itu sudah menjadi tren. Jadi tidak ada masalah, mereka sudah dibiasakan untuk lebih dekat dengan alam. Tapi akan menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah di kota-kota besar, yang sekolah-sekolah modern yang mereka anak-anak itu udah terbiasa dengan AC, dan mereka juga akan bilang aduh takut matahari, takut hitam dan segala macam. Itu mungkin yang menjadi tantangan tersendiri, dan setiap sekolah dan nantinya juga panduan ini bisa memberikan suatu saran, suatu masukan bagaimana membuat suatu sekolah yang lebih menarik, sehingga mereka tuh mau untuk berinteraksi di luar ruangan lebih banyak, sehingga mendapatkan sinar matahari pagi yang lebih banyak juga. Kemudian
Rasanya seperti itu aja. Maksudnya karena lebih banyak tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kade dan itu ada sangkut pautnya dari pembicaraan kami. Oh ya, lagi satu adalah mengenai behavior kognitif itu yang hal meniru itu sangat penting juga. Artinya anak-anak kecil itu perlu diberi contoh berulang-ulang, jadi tidak hanya sekali. Karena saat ini kita akan membicarakan perilaku, sehingga itu perlu sekali. Guru-guru dan orang tua itu perlu memberikan tidak hanya contoh ya, tapi juga mereka juga diberikan ilmu atau pengetahuan. Itu perlu banget. Jadi sehingga memberi anak-anak itu jadi mengerti bahwa oke, ini prokes ini adalah penting dan kita harus melakukan itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar aku harus melakukan ini, tapi mereka tidak tahu apa artinya gitu. Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nova. Kesimpulan dari kelompok D. Ya. Silahkan. Kelas berikutnya, kelompok A. Boleh. Oke, silahkan, Bro Don. Terima kasih Pak Waya. Mbak Notanya bisa ditayangkan hasil. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Waya. Selamat sore untuk kita sekalian. Dari kelompok A, kelompok hunian padat di atau kampung kota di kawasan permukiman perkotaan. Dalam diskusi kelompok memang ternyata kita menemukan ada banyak hal yang memang tidak cukup untuk kita diskusikan dalam waktu yang singkat ini, sehingga dari tabel yang diberikan kepada kita sebagai panduannya, memang akhirnya tidak semuanya kita bisa mengisinya secara lebih lengkap. Tapi secara singkat, karena mengingat waktu, saya bisa menyampaikan secara highlight beberapa diskusi yang mengemuka di dalam kelompok diskusi kami. Seperti yang kita ketahui bahwa kawasan hunian padat di kawasan perkotaan itu kalau kita kaitkan dengan budaya, sebetulnya budaya dalam tanda petik ya yang dibawa dari kaum atau warga yang melakukan proses urbanisasi dari desa ke kota, yang sebetulnya budaya itu masih melekat, tapi kemudian karena hidupnya di kawasan perkotaan dengan situasi dan lingkungan yang berbeda, tetapi pada dasarnya budaya itu masih tetap ada. Nah, itu juga terlihat atau terpantau dalam tanda petik di dalam kehidupan kesehariannya ketika kita mendiskusikan perilaku dalam konteks potensi tercemarnya atau terjangkitnya virus corona atau virus yang lain dalam konteks yang lebih luas, itu bisa kelihatan begitu. Sebagai contoh misalnya bagaimana penggunaan masker. Yang kita bisa lihat itu adalah warga-warga atau masyarakat pada kawasan hunian padat di permukiman perkotaan itu biasanya jarang menggunakan masker. Menggunakan masker pun biasanya masker itu bisa dipakai berulang-ulang kali, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita amati, dan alasan yang paling utama rasanya ini juga perlu dilakukan studi lebih dalam ya. Itu karena tingkat pemahaman yang kurang dan juga akibat ekonomi yang boleh dikatakan ekonomi yang lemah lembut lah kira-kira begitu ya. Kemudian ya dengan tingkat pendidikan juga itu pengaruh, akhirnya tingkat kedisiplinan juga